Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JRUD pendaftaran beasiswa. Di sini kami akan melakukan demo terkait website JRUD pendaftaran beasiswa yang telah kami buat. Website kami bernama Scholargate. Pada website ini kita bisa melakukan pendaftaran pada satu beasiswa. Di sini juga terdapat beberapa beasiswa, totalnya ada sekitar 15 beasiswa. Pengguna bisa melakukan pendaftaran pada beasiswa-beasiswa tersebut. Tidak hanya satu beasiswa, bisa mendaftar ke lebih dari satu beasiswa. Selain itu, pada website ini juga memiliki banyak sekali fitur yang akan kami jelaskan satu persatu pada video demo kali ini. Pada pembuatan website ini, kami menggunakan teknologi HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript untuk front-end-nya, dan untuk back-end-nya kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan untuk metode pengaksesan database kita menggunakan PDU. Pada website kita ini ada dua role, yaitu sebagai pengguna dan juga sebagai admin. Pengguna adalah orang yang melakukan pendaftaran pada suatu beasiswa, sedangkan admin perannya sebagai pengelola database, yang mana dia bisa melihat data pengguna, data beasiswa, data pendaftaran beasiswa, dan juga data pesan dari pengguna. Saya Yasmin Damayanti Firnadi, NRP 31225045, akan menjelaskan tampilan website sebelum login pada aplikasi Scholargate yang kita buat untuk pendaftaran beasiswa. Ini adalah tampilan website saat belum login. Di sini pengguna bisa mengunjungi halaman beranda atau homepage meskipun dia belum melakukan login. Namun, ada beberapa keterbatasan akses. Tampilan homepage ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian navbar. Navbar ini terdiri dari logo, link menu, dan tombol masuk atau daftar. Tombol masuk atau daftar ini jika ditekan, maka akan menuju ke halaman login. Lalu, bagian kedua yaitu headline. Bagian ini terdiri dari headline dan subheadline, yang kemudian ada tombol mulai di sini, yang jika ditekan maka akan menuju halaman beasiswa. Bagian selanjutnya yaitu bagian rekomendasi beasiswa. Pada bagian ini terdiri dari dua rekomendasi beasiswa yang berisi judul beasiswa dan deskripsinya. Lalu ada tombol daftar sekarang. Lalu ada juga tombol temukan sekarang yang jika ditekan akan menuju ke halaman beasiswa. Bagian selanjutnya adalah bagian hubungi kami yang terdiri dari form untuk mengirim pesan kepada admin. Dan yang terakhir adalah bagian footer. Pada halaman homepage ini, saat pengguna menekan tombol daftar sekarang atau menekan tombol kirim pada bagian hubungi kami, maka akan muncul modal atau alert. Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Dan jika ditekan login, maka akan menuju halaman login. Yang kedua adalah halaman beasiswa. Halaman ini berisi daftar beasiswa yang bisa didaftar oleh pengguna. Sama dengan halaman homepage, karena belum login, maka jika tombol daftar sekarang ditekan, maka akan muncul modal atau alert. Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Lalu fitur yang ada pada halaman ini adalah fitur pagination, yang mana daftar beasiswa yang ada ini dibagi menjadi beberapa page atau halaman. Cara membuat pagination ini pertama dengan menggunakan query select untuk mengambil data pada tabel beasiswa dengan limit 6 untuk ditampilkan per halaman. Kemudian cara menampilkan ke website ini dengan melakukan looping for each pada card beasiswa ini. Baik. Selanjutnya, saya M. Ainur Ramadan, NRP 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem aplikasi atau website pendaftaran beasiswa dengan nama Scholargate ini untuk pengguna. Nah, ini adalah tampilan dari halaman login atau login page. Jika pengguna ingin memiliki full akses pada website, maka harus login terlebih dahulu. Halaman ini terdiri dari form untuk input email dan password yang digunakan saat mendaftar. Namun apabila belum memiliki akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik daftar sekarang. Kita klik daftar sekarang, maka akan diarahkan ke halaman form yang berisi untuk menginputkan beberapa data. Nah, form ini
digunakan untuk mengirim data ke database dengan menggunakan metode POST. Setelah pengguna mengklik tombol daftar, maka program akan melakukan query insert ke tabel pengguna pada database. Nah, sistem daftar akun ini juga melakukan pengecekan apakah email yang diinputkan ini sudah ada pada database atau belum. Jika ada, maka gagal melakukan daftar akun karena email sudah terdaftar. Jika tidak ada, maka berhasil daftar akun. Di sini saya akan mencoba menginputkan email yang sudah terdaftar. Nah, setelah saya klik tombol daftar, maka akan muncul pesan bahwa email sudah terdaftar dan terdapat perintah untuk login atau daftar dengan email yang lain. Kita klik OK. Selanjutnya kita coba menggunakan email yang lain. Nah, setelah saya klik tombol daftar, maka akan muncul pesan berhasil daftar akun dan terdapat perintah untuk login sekarang. Kita klik OK, maka akan diarahkan ke halaman login atau login page. Nah, pada sistem login ini, program melakukan pengecekan apakah email yang diinputkan ini ada pada database tabel pengguna. Jika ada, maka dilakukan pengecekan apakah password yang diinputkan sesuai dengan yang ada pada database tabel pengguna. Jika benar, maka session login ID dengan nilai ID pengguna berhasil dibuat dan pengguna berhasil untuk login. Namun jika email atau password salah, maka muncul alert peringatan bahwa password atau email yang diinputkan salah dan bisa untuk input form kembali. Di sini saya akan mencoba menginputkan email yang salah. Kita klik masuk, maka akan muncul pesan bahwa email atau password salah. Pastikan Anda sudah mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kita klik OK, kita dapat menginputkan kembali password dan email yang benar. Setelah itu kita klik masuk, maka akan diarahkan ke halaman pengguna. Nah, di sini pada tampilan dari halaman pengguna, halaman ini sama dengan halaman homepage awal sebelum login. Namun di sini terdapat perbedaan pada bagian navbar, bahwa pada bagian navbar terdapat tulisan nama pengguna. Hal ini dibuat dengan melakukan select pada tabel pengguna dengan ID sama dengan session login ID dan mengambil kolom nama lengkap untuk ditampilkan pada website atau aplikasi ini. Lalu apabila tulisan itu diklik, maka akan muncul off canvas yang berisi beberapa fitur yang terdiri dari fitur profil, pendaftaran, beasiswa, dan riwayat pesan. Jika kita klik fitur profil, kita akan diarahkan ke halaman fitur profil. Nah, pada halaman fitur profil ini terdiri dari tampilan data diri yang telah diinputkan pada saat mendaftar. Untuk menampilkan data diri ini, program melakukan query select pada tabel pengguna yang memiliki ID sama dengan session login ID, lalu menampilkannya dengan looping for each. Nah, pada halaman ini, pengguna dapat memiliki akses untuk mengedit data dirinya dengan menekan klik tombol fitur edit. Setelah mengklik tombol fitur edit, akan muncul modal berupa form untuk mengubah data dirinya. Saat form ini disubmit, maka program akan melakukan query update pada tabel pengguna yang memiliki ID sama dengan session login ID. Kita coba ubah yang nama panggilan Ainur menjadi Rama. Setelah itu kita klik tombol edit, maka akan muncul pesan bahwa berhasil update data. Nah, dengan ini pengguna bisa langsung melihat perubahan setelah melakukan edit data. Yang awalnya nama panggilan Ainur menjadi Rama. Selanjutnya,
yaitu fitur pendaftaran beasiswa. Setelah kita klik akan diarahkan ke halaman dari fitur pendaftaran beasiswa. Nah, pada halaman ini sebenarnya menampilkan list dari pendaftaran beasiswa yang telah dilakukan pendaftaran oleh pengguna. Namun, apabila pengguna ingin melakukan pendaftaran, pengguna hanya perlu untuk mengklik tombol fitur beasiswa yang ada di bagian navbar. Setelah mengklik akan diarahkan ke halaman beasiswa yang berisi mengenai beberapa jenis beasiswa. Nah, pada halaman ini pengguna dapat menemukan beasiswa yang telah didaftar. Pengguna dapat menemukan beasiswa yang ingin didaftar. Nah, pada halaman ini terdiri dari beberapa card dengan limit 6. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pendaftaran dengan mengklik daftar beasiswa yang diinginkannya. Semisal saya ingin mendaftar beasiswa pada beasiswa Bank Indonesia, saya hanya perlu mengklik daftar beasiswa yang ada pada beasiswa Bank Indonesia ini. Saya klik daftar beasiswa, setelah itu akan muncul pesan bahwa pendaftaran Anda masuk ke confirmation page. Nah, artinya bahwa setelah mengklik tombol daftar beasiswa, maka akan diarahkan ke confirmation page atau halaman konfirmasi untuk ingin benar-benar mendaftar beasiswa atau tidak. Setelah itu saya klik OK, maka akan diarahkan ke halaman pendaftaran beasiswa. Pada halaman fitur ini, program melakukan query insert ke tabel pendaftaran beasiswa dengan mengirim data ID beasiswa sesuai beasiswa yang didaftar dan ID pengguna sama dengan session login ID. Nah, selanjutnya di sini terlihat bahwa terdapat fitur tombol hapus dan tombol konfirmasi. Nah, untuk tombol hapus di sini digunakan untuk menghapus beasiswa atau membatalkan untuk melakukan pendaftaran beasiswa itu. Selanjutnya, fitur konfirmasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa benar-benar mendaftar beasiswa itu. Saya akan mencoba mengklik tombol konfirmasi. Setelah saya klik tombol konfirmasi, akan muncul pesan bahwa Anda berhasil mendaftar untuk beasiswa ini. Artinya, pengguna itu telah mendaftar atau benar-benar mendaftar pada beasiswa itu. Saya klik OK, maka di sini akan tampil status confirmed, yang mana program akan melakukan query update pada tabel pendaftaran beasiswa, di mana yang sebelumnya kolom is confirmed bernilai false, ini diupdate menjadi true. Selanjutnya yaitu fitur riwayat pesan. Nah, pada fitur riwayat pesan ini sebenarnya menampilkan riwayat pesan yang telah dikirimkan oleh pengguna kepada admin. Nah, apabila pengguna ingin mengirimkan pesan, pengguna hanya perlu mengklik tombol fitur beranda yang ada di bagian navbar. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke bagian beranda atau halaman pengguna. Lalu pengguna hanya perlu mengklik tombol fitur hubungi kami, maka akan diarahkan ke bagian hubungi kami. Nah, pada sistem hubungi kami ini, program menggunakan query insert pada tabel pesan saat pengguna mengklik tombol kirim. Data yang diinsertkan adalah data nama atau nama lengkap, email, no handphone, dan pesan. Serta data ID pengguna yang berasal dari session login ID. Setelah itu, pengguna mengirimkan pesan kepada admin. Semisal, saya mengirimkan pesan. Setelah itu saya klik kirim.
maka akan muncul pesan bahwa berhasil mengirim pesan. Atau muncul alert bahwa berhasil mengirim pesan. Setelah itu saya klik OK. Nah, untuk melihat pesan yang telah dikirimkan kepada admin tadi, pengguna hanya perlu kembali ke fitur riwayat pesan. Setelah itu, di halaman fitur riwayat pesan ini akan menampilkan pesan yang telah dikirimkan kepada admin. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat fitur untuk menghapus pesan. Ketika pengguna mengklik tombol fitur hapus ini, maka pesan yang telah dikirimkan kepada admin ini akan terhapus. Dan pada admin nanti juga juga akan ikut terhapus. Nah, pada halaman fitur riwayat pesan ini, program melakukan query select untuk menampilkan list riwayat pesan dan melakukan query delete untuk menghapus pesan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, jika pengguna ingin logout, pengguna hanya perlu mengklik tombol logout yang ada di sidebar sebelah kiri. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Bayu Dewisana, NRP 31225046. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan role sebagai admin. Sama seperti pengguna, admin diharuskan untuk login terlebih dahulu agar bisa memiliki full akses sebagai admin. Di sini kita berada di halaman login. Pada halaman login ini, sistem bisa melakukan pengecekan apakah yang login sebagai pengguna atau dia sebagai admin. Jika saya login sebagai pengguna, misal sebagai Erdan, maka dia akan masuk ke halaman website yang bisa diakses oleh pengguna, yaitu halaman website utama untuk melakukan pendaftaran beasiswa. Namun jika login sebagai admin, hanya Bayu Hadi, maka otomatis dia akan masuk ke halaman dashboard yang hanya bisa diakses oleh admin. Sistem login tadi kita buat dengan pengecekan. Pada bagian ini kita melakukan pengecekan berdasarkan email. Pertama kita melakukan query select berdasarkan email yang diinputkan oleh user tadi waktu login. Kemudian dicek jika email tadi ada pada tabel admin, yaitu jika jumlah admin sama dengan 1, maka dia akan login sebagai admin dan otomatis menuju ke admin dashboard PHP atau halaman admin dashboard. Namun jika pada tabel admin tidak ada dan ada pada tabel pengguna, maka dia akan login sebagai pengguna dan akan diarahkan ke homepage atau halaman website utama yang diakses oleh pengguna. Namun jika email atau password tidak ada pada tabel admin maupun pengguna, atau jika emailnya ada namun passwordnya salah, maka akan muncul alert email atau password salah. Saat email dan password berhasil atau benar, maka sistem akan membuat session login ID. Yang jika sebagai admin, maka session login ID sama dengan ID admin. Jika sebagai pengguna, maka session login ID sama dengan ID pengguna. Baik, di sini sebagai admin akan masuk ke halaman admin dashboard. Pada halaman admin dashboard ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, pada kanan atas sama seperti pada halaman website pengguna, terdapat nama Bayu Hadi sesuai nama admin yang masuk. Di sini kita menggunakan query select berdasarkan ID sama dengan session ID, session login ID.
Jika kita pencet akan muncul off canvas yang berisi detail profil dari admin. Di sini kita sama menggunakan query select. Lalu jika kita tekan edit, maka muncul modal yang berisi form untuk melakukan edit akun pada admin. Misalnya kita edit nama menjadi Bayu Hadi Laksana. Jika kita tekan edit, maka akan muncul alert berhasil edit data admin dan nama berubah menjadi Bayu Hadi Laksana. Sistem update ini atau edit data ini kita menggunakan query update pada tabel admin yang ID-nya sama dengan session login ID. Yang diedit berdasarkan kolom yang diedit ini, email, password, atau nama. Baik, kemudian fitur yang selanjutnya adalah terdapat tampilan total data pada masing-masing tabel. Untuk menghitung total data ini, kita menggunakan query select pada masing-masing tabel. Di sini kita menggunakan query select count untuk menghitung total data yang ada pada masing-masing tabel. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan looping for each sehingga bisa menampilkan total data yang ada. Dan kami tampilkan dalam bentuk kartu seperti ini. Kemudian di sini ada tabel pendaftaran beasiswa terbaru dan juga ada pesan terbaru. Pada pendaftaran beasiswa terbaru ini, kita melakukan query select pada tabel pendaftaran beasiswa yang diurutkan berdasarkan ID pendaftaran secara descending atau dari yang terbesar ke terkecil. ID yang terbesar berarti dia adalah yang terbaru dari pendaftaran. Kemudian untuk pesan terbaru juga sama, kita select pada tabel pesan dan kita urutkan berdasarkan ID pesan yang terbesar ke terkecil. Lalu kita limit, ini menjadi untuk pendaftaran beasiswa terbaru, kita limit yang tampil hanya 5 data saja, dan untuk pesan terbaru hanya 4 data saja. Untuk selanjutnya, pada website admin ini adalah halaman pengguna. Pada halaman data pengguna ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur utama, yaitu tabel list data pengguna yang ada. Di sini tabel ini menampilkan seluruh pengguna yang ada pada database tabel pengguna. Kami menampilkannya menggunakan query select pada tabel pengguna. Fitur yang selanjutnya adalah ada fitur ascending dan fitur descending. Ascending ini bisa menampilkan data diurutkan berdasar ID pengguna mulai terkecil ke terbesar. Kemudian pada mode descending diurutkan mulai dari ID pengguna terbesar ke terkecil. Fitur ascending dan descending ini kita menggunakan query select dengan tambahan order by ID pengguna. Jika ascending maka ascending, jika descending maka descending. Kemudian juga ada fitur pagination. Fitur pagination ini kita membatasi data yang tampil pada satu halaman itu cuma 10 dan sisanya akan ditampilkan pada halaman selanjutnya. Fitur pagination dan juga ascending descending terlihat pada codingan di sini. Kita membatasi jumlah data per halaman sama dengan 10. Lalu ditampil dengan limit, yaitu awal data sampai dengan jumlah data per halaman, yaitu 10. Dan ini adalah kode untuk mode ascending dan descending. Jika mode ascending maka
order by ID pengguna Ascending. Jika mode descending, maka order by ID pengguna descending. Fitur selanjutnya adalah fitur search atau cari berdasarkan 4 kategori, yaitu ID pengguna, nama pengguna, perguruan tinggi, atau provinsi. Kita bisa cari salah satu berdasarkan kategori satu persatu atau secara bersamaan. Misal di sini saya cari dengan nama Bayu, maka akan muncul Bayu. Atau kita secara perguruan tinggi Politeknik, maka akan muncul 3 data yang dia perguruan tingginya di Politeknik. Atau jika kita cari Politeknik dan provinsinya dan namanya adalah Bayu, maka akan muncul satu data ini. Fitur pencarian ini kita gunakan dengan mengirim data dari form search ini dengan metode post. Kemudian kita dari data yang kita kirim ini kita melakukan query select kepada tabel pengguna berdasarkan pencarian. Misal Bayu, maka kita select pada tabel pengguna yang namanya ada kata Bayunya, maka akan muncul data ini. Fitur yang selanjutnya adalah fitur detail. Di sini tabel yang terlihat di awal ini hanya terdiri dari 4 kolom. Untuk melihat detail pengguna lebih detail lagi, kita bisa tekan tombol detail, maka akan terlihat detail dari pengguna. Ini juga berdasarkan ID pengguna tertentu. Misal kita detail Bayu, maka detail yang muncul adalah Bayu. Jika kita tekan detail pada Ramadan, data yang muncul adalah detail dari Ramadan. Sistem ini kita buat dengan query select untuk menampilkan detail. Dan kita juga menggunakan session untuk mendeteksi bagian mana yang akan muncul. Jadi jika kita tekan detail pada list yang Ramadan ini, pada masing-masing list ini, pada masing-masing baris pada tabel ini sudah memiliki ID pengguna masing-masing. Jika kita tekan detail, maka akan tercipta session lihat detail sama dengan ID dari pengguna tadi. Lalu pada halaman ini kita menampilkan detail penggunanya berdasarkan ID yang sama dengan session lihat detail tadi. Baik, di sini kita bisa melihat detail dari pengguna. Lalu ada fitur edit. Di sini buka blokir ataupun hapus akun. Pertama, jika kondisi pengguna belum diblokir atau tidak diblokir, tombolnya ada 2 seperti ini. Namun jika dia diblokir, maka akan muncul buka blokir dan hapus akun. Jadi pengguna ini hanya bisa dihapus jika dia posisinya diblokir. Jika dia tidak diblokir, maka dia tidak bisa dihapus akunnya. Kemudian ada fitur edit data. Kita juga bisa mengedit data dari pengguna. Misal di sini saya akan mengubah nama pengguna menjadi Ramadan. Maka nama akan berubah menjadi Ramadan. Jika kita hapus, maka
dia akan muncul modal seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Dan jika kita tekan ya, maka dia akan menghapus. Di sini pengguna dengan nama Rama dan sudah tidak ada. Pada fitur edit tadi kita menggunakan query update, sedangkan pada fitur hapus akun kita menggunakan query delete. Pada fitur blokir juga kita menggunakan query update, yang mana saat pengguna tidak diblokir, posisinya tidak diblokir, maka kolom is blocked itu sama dengan false. Dan saat kita tekan blokir, maka kita melakukan update pada kolom is blocked menjadi sama dengan true. Ini adalah codingan untuk sistem blokir akun. Jadi kita menggunakan query update dengan set is blocked sama dengan true, pada ID pengguna sama dengan ID pengguna, atau sama dengan lalu jika kita buka blokir, kita update kolom is blocked lagi, kita ubah menjadi false. Dan untuk hapus, pertama kita lakukan delete pada tabel pendaftaran beasiswa. Kenapa? Karena tabel pengguna ini menjadi foreign key pada tabel pendaftaran beasiswa dan juga tabel pesan. Oleh karena itu kita menghapus dulu pada pendaftaran beasiswa, tabel pesan, lalu ke tabel pengguna. Pada sistem pencarian tadi, kurang lebih codingannya adalah seperti ini. Di mana jika tombol cari dipencet atau ditekan, maka melakukan query select pada tabel pengguna berdasarkan kategori yang diinputkan tadi. Dan ditampilkan menggunakan looping for each. Baik, itulah pada halaman tabel data pengguna. Selanjutnya, pada halaman tabel data beasiswa. Kurang lebih sama pada tabel pengguna, terdiri dari tabel list beasiswa. Kita juga bisa melakukan edit. Kita bisa melakukan edit pada data beasiswa yang ada. Kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan kategori tertentu. Sistemnya sama seperti yang tadi. Kita juga bisa menghapus beasiswa. Berhasil menghapus beasiswa. Ada fitur ascending, descending juga. Dan ada fitur pagination. Juga yang ada tambahan di sini adalah fitur tambah data. Jadi admin bisa melakukan tambah beasiswa secara langsung di sini. Misal saya membuat IPK. Lalu kita klik tambah, maka akan muncul error berhasil menambah data. Dan kita bisa lihat di list, akan muncul beasiswa KIPK. Untuk sistem tambah data beasiswa tadi, untuk codingannya adalah seperti ini. Jika tombol tambah dipencet, maka sistem akan melakukan insert ke tabel beasiswa, sehingga terdapat data baru pada tabel beasiswa berdasarkan inputan dari admin tadi.
Dan itulah fitur-fitur yang ada pada halaman tabel beasiswa. Kemudian lanjut ke halaman tabel data pendaftaran beasiswa. Pada halaman ini kurang lebih juga sama pada tabel pengguna maupun tabel beasiswa. Kita bisa melakukan pencarian berdasarkan kategori tertentu. Pada halaman ini kita bisa mencari berdasarkan status, misalnya terkonfirmasi, maka akan terlihat yang statusnya terkonfirmasi. Jika belum, maka terlihat yang belum terkonfirmasi. Kita juga bisa melakukan kombinasi, misalkan ID beasiswa 2 yang terkonfirmasi. Hanya ada 1. Namun ID 2 yang belum terkonfirmasi, terlihat ada 4 data. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan query select, baik untuk menampilkan list beasiswa ini, atau untuk sistem pagination, kemudian sistem ascending dan descending, maupun sistem pencarian. Bedanya di sini tidak ada fitur untuk melakukan edit ataupun menghapus. Karena data pendaftaran beasiswa ini tergantung pada user. Jika ada user yang mendaftar, maka akan muncul. Dan jika user itu menghapus pendaftaran, maka dia akan terhapus. Dari admin tidak bisa mengontrol datanya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah halaman tabel data pesan. Sama seperti tabel yang lain, di sini terdiri dari list data pesan yang ada dengan fitur-fitur pencarian. Ada fitur ascending dan descending, juga fitur pagination. Yang membedakan di sini adalah adanya fitur balas pada pesan yang dikirim oleh pengguna. Saat kita tekan tombol balas ini, maka akan muncul form untuk membalas pesannya. Dan kita bisa jawab, bisa. Saat kita kirim, maka berhasil mengirim balasan. Maka kita lihat pada kolom balasan akan berubah menjadi bisa. Sistem ini kita menggunakan query update. Kurang lebih codingannya adalah seperti ini. Saat tombol kirim ditekan, maka program akan melakukan query update dengan set balasan sama dengan isi balasannya diinputkan oleh admin tadi pada ID pesan tertentu. Dan itulah fitur-fitur yang ada pada dashboard admin ini. Penjelasan saya juga sekaligus menutup video demo dari website Scholarkit kami. Untuk menutup video demo kali ini, dapat kita simpulkan bahwa dengan CRUD, kita bisa membuat sebuah website yang cukup kompleks. Dengan menerapkan kita bisa melihat data yang kita ambil dari database,
kita juga bisa melakukan pendaftaran yang konsepnya adalah kita menginsertkan data ke database. Kita juga bisa melakukan update data, ataupun kita juga bisa menghapus data. Dengan konsep CRUD ini kita bisa membuat website yang kompleks dan tentunya berguna untuk kehidupan masyarakat yang sudah banyak sekali penerapannya, tidak hanya pada website pendaftaran beasiswa, tapi juga ada website-website yang menerapkan CRUD yang lain seperti booking hotel atau belanja online dan lain-lain. Sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.